Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat berkah dan bermanfaat. Sekarang Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian ya. Tadi yang berangkat ke sekolah paling dulu siapa? Bagas. Ya, silahkan Bagas memimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu akan mengecek kerapian dan kebersihan kalian. Yuk semuanya berdiri semua. Baik, silahkan kalian merapikan baju kalian ya sampai rapi. Dimasukkan semua sampai rapi. Setelah itu silahkan kalian mengecek kolong meja kalian. Dibersihkan sampai bersih. Jika ada sampah yang masih tersisa di kolong meja kalian, tolong dibuang dan dibersihkan ya. Baik, sudah semua ya. Sekarang coba kalian lihat kanan dan kiri kalian. Siapa teman kalian yang hari ini tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah semuanya sehat. Baik, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, dipimpin oleh Nina. Silahkan Nina untuk maju ke depan dan dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian tadi sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sudah merapikan baju, sudah mengecek kebersihan semuanya. Sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap semua ya? Anak-anak, sebelum kita mempelajari materi yang selanjutnya, Ibu akan bertanya ke kalian, apakah kalian masih ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Apa saja yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Teks non fiksi, terus apalagi? Komponen-komponen ekosistem dan gerak tari. Baik, masih ingat semua ya? Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Ibu mempunyai dua gambar. Yang pertama yaitu gambar teks kancil dan buaya. Siapa di sini yang sudah tahu cerita kancil dan buaya? Sudah semua ya? Yang kedua yaitu Ibu mempunyai gambar teks tentang perpindahan kalor. Nah, menurut kalian dari dua gambar tersebut, mana yang termasuk teks eksplanasi? Yang bisa angkat tangan ya, siapa? Yang mana? Ya, Bagas yang mana? Yang
gambar tentang perpindahan kalor adalah teks eksplanasi. Ada yang bisa membantu menjawab lagi kenapa Bagas memilih gambar tentang perpindahan kalor ini adalah teks eksplanasi. Siapa yang mau menjelaskan? Ya, betul, karena teks eksplanasi merupakan teks yang menceritakan tentang fenomena alam dan sosial. Baik sekali. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu melalui bacaan teks eksplanasi yang berjudul Manfaat Energi Panas bagi Makhluk Hidup, siswa mampu menganalisis pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur dalam teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak dengan tepat. Yang kedua, melalui alat peraga tentang perpindahan kalor yaitu termosfer, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan benda-benda sekitar yang dapat menghantarkan panas dengan tepat. Yang ketiga yaitu melalui kegiatan membaca, siswa mampu menguraikan permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan tepat. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah menyampaikan pendapat dari kedua gambar tersebut yang termasuk teks eksplanasi, yaitu yang gambar teks tentang perpindahan kalor. Nah, apakah ada yang tahu kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, sekarang Ibu sampaikan hari ini akan mempelajari tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Yang pertama ada teks eksplanasi, yang kedua ada perpindahan kalor dan interaksi masyarakat pada lingkungan. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan teks eksplanasi ke kalian. Silahkan dibaca dan dicermati ya. Anak-anak, apakah kalian sudah membaca teks eksplanasi? Sudah? Nah, apakah kalian sudah paham? Apakah ada yang akan ditanyakan? Silahkan angkat tangan ya. Anak-anak, jika kalian sudah paham dengan bacaan tadi, Ibu akan memberi tugas ke kalian, yaitu silakan kalian menganalisis pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur dalam teks eksplanasi mengenai manfaat energi panas bagi makhluk hidup. Nah, setelah itu nanti Ibu akan menerangkan ke kalian supaya kalian tambah paham dengan materi yang Ibu sampaikan nanti. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakannya? Jika sudah, Ibu akan menerangkan apa itu teks eksplanasi ya. Tolong didengarkan, dan kalau ada hal-hal yang penting yang harus dicatat, tolong dicatat ya. Anak-anak, Ibu akan bertanya ke kalian, tahukah kalian apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial secara ilmiah. Teks eksplanasi dibentuk oleh dua unsur, yaitu mengapa dan bagaimana. Tujuan teks eksplanasi yaitu untuk menjelaskan tahapan, langkah atau proses bagaimana dan memberikan alasan atau mengapa. Nah, jadi teks eksplanasi tadi yaitu teks yang menjelaskan tentang terjadinya suatu fenomena baik peristiwa alam dan sosial. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri teks eksplanasi itu? Nah, ciri-ciri teks eksplanasi yaitu yang pertama, struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum. Nah, apa pernyataan umum? Pernyataan umum adalah gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Yang kedua yaitu deretan penjelasan atau eksplanasi. Jadi deretan dari teks eksplanasi yaitu inti penjelasan yang disampaikan. Yang
ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi adalah berisi pandangan atau simpulan penulis yang bersifat opsional atau pilihan. Boleh ada atau boleh tidak. Jadi interpretasi ini boleh ada atau boleh tidak dalam struktur teks eksplanasi. Bagian ini merupakan bagian penutup yang dapat berupa rangkuman atau simpulan tulisan. Jadi interpretasi ini juga dapat disebut kesimpulan dari teks eksplanasi, seperti itu. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya yaitu struktur dari teks eksplanasi, yaitu memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Jadi, teks eksplanasi ini dibuat berdasarkan cerita nyata, yaitu fakta dan faktual, tidak dibuat-buat. Nah, selanjutnya yaitu ciri-cirinya, fakta yang digunakan memuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya sains. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, silakan kalian membaca teks eksplanasi yang sudah Ibu berikan tadi ya, yaitu manfaat energi panas bagi makhluk hidup. Silakan dibaca dan dicermati dengan baik. Sudah selesai membacanya? Kalau sudah selesai, Ibu akan melanjutkan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara meringkas teks eksplanasi. Cara meringkas teks eksplanasi yaitu yang pertama, membaca karangan yang akan diringkas secara menyeluruh. Jadi, kalian harus membaca secara menyeluruh dengan cermat dan detail, karena agar benar-benar mengerti isi karangan tersebut, dan dapat dilakukan membaca teks eksplanasi tersebut dengan berkali-kali agar kalian paham saat meringkas nanti. Nah, yang kedua yaitu mencari ide-ide pokok atau gagasan dalam karangan. Jadi, setelah membaca keseluruhan dari teks eksplanasi tadi, kalian mencari ide pokok atau gagasan dalam karangan. Yang ketiga yaitu menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat pendek. Yang keempat yaitu memadukan dan menceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata dan bahasa kalian sendiri. Sudah paham sampai sini? Apakah masih ada yang ditanyakan? Nah, anak-anak, kalian kan sudah membaca teks eksplanasi yang Ibu berikan tadi. Juga kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi ya. Sekarang tugas kalian yaitu menuliskan kata kunci pada tiap paragraf dari teks eksplanasi yang berjudul manfaat energi panas bagi makhluk hidup. Setelah itu, kalian ringkas teks eksplanasi tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu terangkan tadi. Kalau masih ada yang belum paham, dapat kalian tanyakan ke Ibu ya. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakannya? Anak, apakah sudah selesai tadi mengerjakannya? Sudah? Jika sudah, silakan sekarang kalian membentuk kelompok 5 anggota kelompok atau 5 orang ya, dan silahkan mejanya dibentuk menjadi kelompok. Nah, anak-anak, sekarang kalau kalian sudah membentuk kelompok, Ibu akan membagikan materi tentang perpindahan kalor ke kalian semua. Anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu akan bertanya ke kalian, apakah kalian pernah memasak? Apakah kalian pernah membakar kayu? Pernah semua? Nah, tanpa kalian sadari, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan perpindahan kalor loh. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas.
Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Energi panas juga dapat diperoleh oleh api. Untuk membedakan apa itu suhu dan panas, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima atau dilepaskan oleh suatu benda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu adalah derajat Celcius. Sekarang ibu mau tanya ya, pernahkah kalian mencoba memasukkan sendok besi ke dalam air panas? Jika hal itu dilakukan, maka panas dari ujung sendok yang terendam air lama-kelamaan berpindah ke ujung lainnya yang tidak terendam. Hal inilah yang disebut dengan perpindahan kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, kalor atau panas merupakan salah satu bentuk energi di mana banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Energi kalor juga dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau satu benda dengan benda lainnya. Adapun perpindahan kalor ini terbagi ke 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan ketiga-tiganya tersebut. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Peristiwa konduksi ini terjadi pada batang besi yang dipanaskan di atas bara api. Saat salah satu besi dipanaskan, maka panas tersebut akan merambat ke ujung lainnya. Namun saat terjadi perpindahan panas tersebut, partikelnya dari batang besi tidak ikut mengalami hantar kalor. Berdasarkan daya hantar kalor, benda dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu konduktor dan yang kedua yaitu isolator. Jadi perbedaan konduktor dan isolator, konduktor adalah benda atau bahan yang dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya besi, tembaga, aluminium, silikon, dan perak. Yang isolator yaitu benda tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya apa saja? Itu kayak kayu, kaca, kertas, dan plastik. Nah, jenis perpindahan yang selanjutnya yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zat. Peristiwa konveksi dapat terjadi pada cairan atau gas, di mana terjadi karena adanya perbedaan massa jenis akibat pemanasan. Anak-anak, ibu sudah menyiapkan alat peraga perpindahan kalor secara konveksi. Seperti ini, ibu sudah menyediakan wadah dan lilinnya. Sekarang ibu akan menyalakan lilin ini. Ada satu korek api yang belum ibu nyalakan, yang belum nyala. Nah, sekarang dekatkan korek api ini ke lilin yang menyala. Tunggu 30 detik. Nah, apa yang terjadi? Korek api yang didekatkan dengan lilin yang menyala ini ikut menyala. Nah, anak-anak, tadi kan sudah ibu tunjukkan alat peraga tentang perpindahan kalor secara konveksi.
Tadi korek apinya dengan didekatkan sedikit, korek apinya ikut terbakar. Kenapa demikian? Karena perpindahan dalam kalor tersebut melalui suatu zat, yaitu zat gas, di mana terjadi karena adanya perbedaan massa jenis akibat pemanasan, sehingga korek api yang ibu dekatkan di lilin tadi juga ikut terbakar, seperti itu. Nah anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ibu, sekarang ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ke kalian. Nah, di lembar kerja peserta didik tersebut sudah ada langkah-langkah pengerjaannya. Silahkan kalian baca dengan kelompok kalian. Di situ kalian bersama kelompok diberi tugas untuk mengidentifikasi benda-benda sekitar yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan benar, serta menganalisis kegiatan untuk membedakan kalor dan suhu. Nah, silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Anak-anak, kalian kan tadi sudah mengerjakan LKPD secara berkelompok. Sekarang, marilah kita melakukan percobaan mengenai perubahan suhu benda dengan konsep kalor dilepaskan dan kalor diterima. Nah, apakah kalian sudah membawa alat dan bahan yang ibu suruh bawa kemarin? Apakah kalian sudah membawa semuanya? Sekarang silahkan siapkan apa saja bahan dan alat yang akan dibutuhkan untuk percobaannya ya. Sekarang siapkan alat dan bahan ya. Bahannya yaitu kertas 2 lembar, tisu 2 lembar, dan kain 2 lembar, serta pengukur waktu. Silahkan disiapkan semua. Nah, ya langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu basahi tisu, kertas, dan kain secara bersamaan sampai permukaannya basah semua. Setelah itu masing-masing ambil tisu dan kertas serta kain dan letakkan tisu, kertas, dan kain itu keringkan di bawah sinar matahari. Dan satunya letakkan di bawah pohon yang teduh. Nah, jadi setiap anggota akan mengamati, mengukur, dan mencatat hasil percobaan pengamatan di bawah sinar matahari dan di bawah pohon. Nah, bagaimana lembar kerjanya, Bu? Ibu sudah mencantumkan di LKPD yang tadi Ibu bagikan secara berkelompok ya. Nah anak-anak, kalian kan sudah selesai melakukan percobaan kalor dilepaskan dan kalor diterima. Nah sekarang selanjutnya silahkan salah satu perwakilan dari anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil laporan percobaan yang sudah dikerjakan. Silahkan satu orang saja ke depan untuk presentasi hasil laporan yang sudah. Nah anak-anak, kalian kan tadi sudah melakukan percobaan. Sekarang kita belajar tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah apakah kalian masih semangat? Masih semangat semua ya? Nah sekarang ibu akan membagikan teks materi mengenai bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Silakan dibaca dengan cermat. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Silakan dibaca ya. Setelah itu nanti ibu akan menerangkan. Anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan tentang materi interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam terbentuk secara alami. Manusia membutuhkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alamnya. Artinya, lingkungan alam mempengaruhi kehidupan manusia dan sebaliknya, manusia juga dapat mempengaruhi lingkungan alamnya. Lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia. Pada bab sebelumnya, kalian telah belajar tentang kondisi geografis. Nah,
lingkungan alam itu mempengaruhi kehidupan manusia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari keberagaman cara hidup dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Keberagaman tersebut menunjukkan adanya penyesuaian diri manusia terhadap lingkungannya. Nah, sekarang aktivitas manusia mempengaruhi lingkungannya. Seperti apa? Manusia memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Semua itu manusia bergantung dengan alam. Untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut, manusia melakukan aktivitas pembangunan yang mengubah bentuk lingkungan alam. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok yang sudah Ibu bentuk tadi. Berdiskusi menelaah hubungan antara manusia dan lingkungan alam di masyarakat sekitar serta pengaruhnya. Dikerjakan di LKPD yang sudah Ibu berikan tadi. Setelah kalian menelaah, silakan kalian bersama kelompok melakukan atau praktik mandiri, melakukan kegiatan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dapat dilakukan di depan kelas. Sudah paham? Jadi nanti kalian melakukan kegiatan-kegiatan atau bentuk-bentuk interaksi kalian dengan alam tersebut seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, nanti kalau sudah, kalian membuat laporan di LKPD yang sudah Ibu berikan tadi. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Paham semua? Baik, anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakannya? Jika sudah selesai, Ibu mohon untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas seperti tadi ya, secara perwakilan saja, tapi beda orang, jangan yang tadi. Silakan dipresentasikan ke depan kelas, dimulai dari kelompok 5 dulu. Silakan, siapa kelompok 5 yang ingin membacakan hasil kerjanya di depan kelas? Baik, Agung, silakan maju ke depan. Baik, anak-anak, kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan dari lain kelompok untuk menanggapi dari presentasi kelompok 5 ini tadi. Silakan. Dan juga silakan dari kelompok lain untuk mengevaluasi jawaban dari teman kelompok yang melakukan presentasi ini tadi ya. Silakan, siapa, angkat tangan dan sebutkan namanya. Nah, anak-anak, agar kalian semakin paham dengan materi hari ini, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Dikerjakan di sini, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah banyak belajar materi apa saja. Apakah kalian masih ingat? Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Teks eksplanasi. Lalu yang kedua kita belajar tentang apa? Perpindahan kalor. Nah, betul. Yang ketiga tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Jangan lupa dipelajari di rumah agar kalian tidak lupa dengan pembelajaran hari ini. Jangan lupa juga kalian belajar di rumah materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya yaitu tema 6 subtema 1 pembelajaran 3. Bisa kalian baca di buku siswa kalian masing-masing, agar pada pertemuan selanjutnya kalian sudah paham tentang pembelajaran yang selanjutnya. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan berkah ya anak-anak. Jangan lupa tetap belajar di rumah, belajar yang rajin. Yang belum paham, kalian dapat bertanya ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.